Kenapa pada umumnya peminum alkohol memiliki perut yang buncit? Pernahkah sahabat live dengar istilah fatty liver atau hati berlemak? Lantas apa hubungan perut dan liver kita berlemak dengan konsumsi alkohol? Mari kita cari tahu dan cegah bersama live. Live in fullness to eternity. Mengapa doyan minum alkohol sering kena fatty liver? Sahabat live, fatty liver atau hati berlemak adalah penyakit yang sering diderita mereka yang doyan minum alkohol. Kalau kita lihat data terbaru, menurut Sen dan kawan-kawan di tahun 2025 temukan lebih dari 1 dari 3 orang di Amerika Serikat alami kondisi ini. Mereka sebut salah satu penyebab utamanya adalah alkohol. Lantas kenapa ya orang yang doyan minum alkohol itu sangat rentan kena fatty liver? Jadi sebelum itu kita cari tahu dulu apa itu fatty liver, sahabat live. Sahabat live, kita perlu ketahui bahwa liver atau hati kita ini fungsinya apa. Bayangkan saja liver atau hati kita ini seperti pabrik pengolahan raksasa di dalam tubuh kita. Artinya semua yang kita makan dan minum akan disaring dan diproses oleh liver kita ini. Nah, di dalam sel-sel liver ada yang namanya lipid droplets atau tetesan lemak. Ini sebenarnya normal karena tubuh menyimpan lemak sebagai cadangan energi kita, sahabat life. Tapi masalahnya, kalau tetesan lemak ini terlalu banyak menumpuk, liver jadi gemuk dan kinerjanya pasti jadi terganggu. Inilah yang disebut fatty liver atau hati berlemak. Dalam istilah medis, fatty liver akibat alkohol ini disebut alcohol associated liver disease atau disingkat ALD. Dan ini bukan masalah sepele ya sahabat live. Mengapa? Karena ini bisa berlanjut jadi peradangan liver, fibrosis, sirosis, bahkan kanker liver kalau dibiarkan. Sekarang yang jadi pertanyaan inti kita, kok bisa alkohol bikin liver kita berlemak seperti itu? Sebenarnya prosesnya cukup kompleks, sahabat live. Berdasarkan penelitian terbaru di tahun 2022 dan 2025, ada 4 mekanisme utama yang terjadi. Mekanisme pertama, lemak dari jaringan bergerak ke liver. Jadi ketika kita minum alkohol secara rutin, alkohol ini merangsang jaringan lemak di tubuh kita untuk mencairkan lemaknya. Proses ini namanya lipolysis. Akibatnya, asam lemak bebas yang tadinya disimpan di jaringan lemak sekarang jadi bisa beredar di darah dan akhirnya masuk ke liver kita. Jadi bayangkan saja sahabat live, liver yang tadinya cuma menerima lemak dari makanan, sekarang kebanjiran lemak dari jaringan tubuh sendiri. Mekanisme kedua, liver kita bisa juga mulai produksi lemaknya sendiri. Ini yang lebih parah sahabat live. Mengapa? Karena alkohol mengaktifkan protein bernama SREBP1C. Protein ini bisa bekerja seperti tombol on untuk produksi lemak di dalam tubuh. Jadi liver bukan hanya akan terima lemak dari luar, tapi akan mulai produksi lemak sendiri dalam jumlah yang banyak. Proses ini disebut de novo lipogenesis. Mekanisme ketiga akan terjadi pembakaran lemak terhambat. Jadi sahabat live, di dalam setiap sel liver kita ini ada pembangkit listrik yang bernama mitokondria. Fungsinya membakar lemak untuk dijadikan energi melalui proses beta oksidasi. Nah, kalau kita masukkan alkohol di tubuh kita, ini bisa ganggu kerja mitokondria ini dengan turunkan aktivitas PPAR alfa. Ini protein yang mengatur pembakaran lemak tubuh kita. Akibatnya, lemak yang seharusnya dibakar malah menumpuk di tubuh kita. Ibaratnya, sampah bisa menumpuk karena tempat pembuangan sampahnya rusak, sahabat live. Mekanisme keempat, lemak susah dikeluarkan dari liver. Jadi normalnya itu liver mengirim kelebihan lemak ke bagian tubuh lain dalam bentuk very low density lipoprotein. Tapi alkohol menghambat proses pengiriman ini. Alhasil lemak yang sudah menumpuk di liver jadi makin susahlah dikeluarkan.
Nah, dari keempat mekanisme yang sudah kita bahas ini, intinya dengan kita minum alkohol, alkohol membuat liver kebanjiran lemak dari luar, plus produksi lemak sendiri, plus pembakaran lemak terhambat, plus lemak susah dikeluarkan. Empat masalah sekaligus. Pantas saja liver kita jadi penuh lemak, sahabat life. Sekarang, seberapa bahayanya dan siapa yang lebih beresiko? Menurut penelitian tahun 2022, sekitar 90 hingga 100% orang yang minum alkohol berat yang adalah lebih dari 60 gram per hari atau sekitar 5 hingga 6 gelas standar per hari akan mengalami fatty liver. Dan yang lebih mengkhawatirkan, sejak pandemi COVID-19, angka penyalahgunaan alkohol ini naik drastis. Dan bersamaan dengan itu naik pula kasus rawat inap untuk penyakit liver akibat alkohol. Untuk itu, yang perlu diingat, fatty liver ini adalah tahap awal. Kalau terus minum alkohol, ini bisa berkembang jadi hepatitis alkoholik atau peradangan, fibrosis atau jaringan parut pada liver kita, sirosis, kerusakan permanen pada liver kita, dan kanker liver. Mari kita cegah ini terjadi, sahabat life. Sebagai kesimpulan kita, sahabat life harus ingat alkohol punya 4 cara utama merusak liver. Dari menambah lemak masuk, bikin liver produksi lemak, hambat pembakaran lemak, dan hambat pengeluaran lemak. Penelitian terbaru di tahun 2025 juga temukan bahwa alkohol bisa ganggu sistem pembersihan alami liver kita. Untuk itu, fatty liver bisa kita cegah dengan mengurangi atau berhenti konsumsi alkohol. Kabar baiknya, fatty liver adalah tahap awal. Artinya, ini adalah keadaan yang masih bisa reversible atau kembali normal kalau kita berhenti minum alkohol. Jadi tunggu apa lagi, sahabat life? Jaga kesehatan liver kita. Demikian pembahasan kita. Semoga sahabat life terberkati. Jangan lupa ikuti terus, like dan subscribe YouTube channel Cornelius Media. Mari kenali dan jaga kesehatan kita bersama Life. Live in fullness to eternity.